Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setia Rizkyani Subeno, NIM 2110211012 dari Lab Activity A2. Pada asistensi Lab Activity Patologi Anatomi kali ini, saya akan membahas mengenai kasus yang kedua. Untuk pertanyaannya, terdapat seorang pria berusia 21 tahun datang dengan lepuh merah di daerah intertriginous, yaitu di daerah ketiak dan lipatan inguinalnya, dengan gambaran makroskopis berupa spesimen jaringan terdiri dari jaringan kulit merah dengan lepuh pecah. Bagaimana gambaran makroskopik dan mikroskopiknya? Berikut untuk gambaran makroskopiknya. Jadi di sini ada gambaran klinisnya berupa pustul, yang dan juga ada yang berupa vesikal yang nantinya akan berubah menjadi pustul dengan dasar erimatos atau kemerahan. Jadi di sini tuh ada yang sedikit ada yang berupa vesikal, namun biasanya berupa pustul seperti ini yang terakumulasi pus atau nanah di dalamnya atau di bawahnya. Lalu setelah beberapa hari nanti pustul ini akan pecah dan mengering dan akan membentuk krusta. Kemudian untuk gambaran mikroskopiknya, di sini yang ditunjuk dengan anak panah ini merupakan pustul, gambaran mikroskopik dari pustul yang berada di bawah lapisan kornea, korneum kulit, atau biasa disebut pustula subkornea. Jadi kalau di gambar yang sebelah kiri ini, yang saya tunjuk ini, dan di sini ada lepuhan atau blister yang berisi neutrofil, banyak neutrofil yang merupakan salah satu tanda dari gambaran mikroskopik ini. Kemudian di sini ada sedikit bentuk spongiosis. Untuk gambaran yang terakhir di sini menunjukkan bahwa adanya banyak neutrofil. Kemudian jadi dalam gambaran yang menggambarkan pada penyakit pasien ini, keluhan pasien ini, diagnosisnya adalah subkorneal pustular dermatosis, di mana penyakit ini merupakan penyakit kulit yang berupa erupsi pustular kronik dan rekuren yang berisi pus atau nanti berupa lepuhan yang terbentuk di subkornea kulit. Biasanya penyakit ini nama lainnya adalah Sneddon-Wilkinson disease. Untuk tempat predileksinya berada di daerah intertriginosa, yaitu utamanya di aksila, juga bisa berada di selangkangan atau submemary, di bawah memary, dan juga bisa terdapat di ekstremitas bagian flexor. Untuk etiologinya masih idiopatik, dan epidemiologinya sebagian besar kasus yang dilaporkan terjadi pada orang kulit putih. Untuk SPD ini, penyakit SPD ini dapat terjadi di semua usia, namun lebih sering terjadi pada perempuan dengan usia melebihi 40 tahun, sekitar 40 sampai 50 tahun. Faktor risikonya yaitu ya jenis kelamin berupa biasanya yang rentan terkena adalah perempuan dan usia yang melebihi 40 tahun. Untuk gejala klinisnya berupa gatal, rasa terbakar episodik, tidak ada gejala sistemik, tidak ada atrofi atau jaringan parut, namun adanya hiperpigmentasi kecoklatan. Erupsi muncul tiba-tiba dengan atau tanpa rasa sakit dan beberapa kasus dengan papula gatal yang berkembang menjadi pustula lembek. Ada juga yang berupa fisikal dan terkadang ada bula. Untuk diagnosis banding, yang pertama adalah psoriasis pustular, yang kedua pustulosis exanthematosa generalisata akut, yang ketiga ada pemphigus foliaceus, yang keempat ada dermatitis herpetiformis, dan yang kelima ada bakterial impetigo atau impetigobakteri. Kemudian untuk tata laksananya yang paling efektif adalah pemberian obat Dapsone yang biasa dilakukan, yang bisa diberikan pada pasien dengan dosis 50 sampai 150 mg setiap harinya. Dosis obat ini memiliki respon yang lebih lambat, namun remisinya lengkap. Lesi dapat sembuh dalam 1 sampai 4 minggu, tetapi pemeliharaan pada dosis yang lebih rendah sangat diperlukan untuk mencegah kekambuhan. Untuk alternatif obat selain Dapsone ini ada
colchicine dan sulfapiridin yang memiliki efek antineutrofilik yang telah efektif dan dapat digunakan sebagai pengobatan lini kedua. Lalu yang lainnya ada jenis retinoid oral, yaitu ada acitretin dan etretinate yang juga bisa berhasil digunakan dengan respon cepat. Gejalanya dapat hilang dalam 8-15 hari dalam pengobatan dan memiliki tolerabilitas yang baik. Berikut referensi yang saya gunakan untuk membahas materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.